Hai, bertemu lagi dengan saya Siska Natalie Sarapani. Saya dari Universitas Palangkaraya, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra dan Indonesia. Kali ini, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ilmu sastra saya dan tentang pemahaman saya tentang strukturalisme. Langsung saja, strukturalisme merupakan cara pandang secara filosofis terhadap objek atau realitas. Ide dasar strukturalisme adalah penolakan terhadap teori ekspresi mimetik dan historis yang sebelumnya telah memperoleh tempat dalam studi karya sastra. Dan dalam perkembangan strukturalisme, formalisme, semiotik, dan strukturalisme genetik. Strukturalisme dominan dalam studi bahasa sastra dan budaya selama abad ke-19. Strukturalisme juga dapat disimpulkan sebagai cara pandang terhadap sesuatu hal sebagai sebuah sistem struktur yang dibangun dari relasi fungsional antara unsur-unsur. Dalam strukturalisme, konsep fungsi memegang peran penting. Unsur-unsur yang terdapat pada ketiga jenis sastra, prosa, puisi, dan drama, akan membentuk pemusatan analisis yang berbeda pula. Teori formalisme. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah terhadap sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, poetika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Para kritikus baru menyoroti pelbagai aspek universal pengalaman manusia. Menurut mereka, pelbagai aspek universal itu bersifat umum dan abstrak. Kesusteraanlah yang membuatnya menjadi kritikus. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, poetika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Ada 4 konsep formalisme. Yang pertama adalah hakikat kesastraan, dan yang kedua adalah pubala dan sujaset. Dan yang ketiga adalah otomatisasi, dan yang keempat adalah defamiliarisasi. Semiotika berada dalam peralihan antara strukturalisme dengan pasca strukturalisme. Tetapi kajian masih kental dalam strukturalisme. Jenis-jenis semiotik adalah semiotik analisis, ada semiotik deskriptif, ada semiotik kultural, ada semiotik natural, ada semiotik naratif, ada semiotik sosial, dan ada semiotik struktural. Semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, fungsi tanda, dan produksi makna. Strukturalisme genetik merupakan pendekatan dalam paradigma sosial sastra. Tetapi dalam karangan sejarah, strukturalisme beberapa prinsip dalam teori strukturalisme genetik. Menurut Hudayat, yang pertama adalah karya sastra sebagai fakta kemanusiaan, dan yang kedua adalah karya sastra sebagai produk subjek kolektif, dan yang ketiga adalah karya sastra sebagai ekspresi pandangan dunia, dan yang terakhir, yang keempat adalah karya sastra sebagai struktur
dan karya sastra sebagai karya sosial. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau berbelit-belit. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Terima kasih.